Dia melihat ada sesosok makhluk yang bertubuh besar yang sedang mengeluarkan air liurnya ke arah sotonya itu. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang channel aku. Jadi hari ini aku akan kembali menceritakan tentang cerita-cerita horor, tapi kali ini beda ya. Seperti yang kalian ketahui, kepercayaan masyarakat Indonesia tentang hal-hal gaib itu masih sangat kental ya. Salah satunya tentang kepercayaan beberapa masyarakat yang masih percaya tentang penggunaan jasa-jasa jin yang dipercaya untuk bisa membantu mereka. Seperti contohnya persugihan, ada penglaris, dan masih banyak lagi. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu penggunaan jasa jin seperti jin penglaris di rumah-rumah makan. Jadi ini adalah cerita tentang salah satu narasumber yang pernah datang membeli sate bersama keponakannya. Dan saat itu keponakannya tiba-tiba menangis saat berada di tempat warung sate itu. Terus ditanya sama dia, "Kamu kenapa, Dek?" Terus keponakannya itu bilang, "Itu ada kakak-kakak berdiri di situ, matanya merah." Katanya gitu. Akhirnya karena si lantainya juga jadi takut, mereka akhirnya pulang lah, nggak jadi beli. Selain itu ada juga narasumber yang bercerita tentang dia mau membeli ayam goreng. Dan ayam goreng itu sangat-sangat terkenal enak. Jadi tempat makan ayam itu rame kali. Penasaran lah dia, akhirnya dia datang untuk membeli ayam itu. Jadi pas dia makan di situ, emang ayamnya itu enak kali katanya. Jadi karena dia ngerasa itu ayamnya enak, ya udahlah dibawa dialah satu lagi untuk dibawa pulang. Setelah dia sampai di rumah dan dia makan lagi ayamnya, itu rasanya bener-bener gak ada enaknya sama sekali. Rasanya itu kayak biasa aja, malah rasanya lebih hambar dan gak enak. Beda kali lah waktu dia makan di tempat itu. Terus konon katanya, jadi di tempat ayam goreng itu katanya ada jin penglarisnya yang berbentuk monyet. Tapi kan kita nggak tahu benar atau enggak. Oke, cerita selanjutnya tetap tentang jin penglaris ya. Jadi ini itu sama seperti cerita yang sebelumnya. Jadi si narasumber ini mau membeli soto. Jadi dia pergi ke tempat soto ini bersama keponakannya juga yang masih kecil. Saat sampai di warung soto itu, nangislah si keponakannya ini. Dan saat ditanya, "Kamu kenapa, Dek?" katanya kan. Keponakannya itu nunjuk-nunjuk ke arah dandang sotonya itu. "Kamu kenapa? Kenapa? Kau lihat apa, Dek?" katanya kan. Jadi keponakannya itu mengaku dia melihat ada sesosok makhluk yang bertubuh besar yang sedang mengeluarkan air liurnya ke arah sotonya itu. Nah, itu biasanya terkenal sebagai jin peludah makanan, guys. Dan selain cerita-cerita tadi, seperti yang kalian ketahui ada juga cerita tentang salah satu foto yang lagi viral. Itu ada di salah satu rumah makan. Saat mereka lagi foto bersama, ada sesosok pocong yang terlihat di salah satu foto mereka. Dan itu dikenal sebagai jin penglaris di rumah makan itu. Ada juga beberapa masyarakat yang percaya bahwa si pocong itu adalah salah satu jin penglaris yang paling kuat energinya. Jadi terlepas benar atau enggaknya atau bagaimana menurut kalian, kalian bisa komentar di bawah ya. Tapi kan jin-jin penglaris yang seperti itu cuman bisa dilihat sama orang-orang yang punya kemampuan khusus ya kan. Nah, kayak yang seperti kita ini, yang penglihatan kita ini biasa aja ya kan, kita nggak bisa tahu lah seperti apa, ada nggak jin penglaris di salah satu makanan itu ya kan. Tapi konon katanya ada beberapa tanda-tanda yang diyakini kalau di rumah makan itu memakai jin penglaris. Apa-apa aja itu? Simak video ini ya. Jadi salah satu tanda yang diyakini oleh masyarakat kalau sesuatu makanan hanya enak jika kita makan di tempat itu adalah salah satu tanda kalau rumah makan itu memakai jin penglaris. Tapi kalau dibawa pulang rasanya itu udah biasa aja. Kenapa? Karena si jin penglarisnya itu kan stay-nya cuma di tempat warung makannya itu kan, nggak sampai ke rumah kita. Makanya kalau misalnya kita makan di situ itu enak. Tapi kalau udah kita bawa pulang rasanya itu udah biasa aja. Katanya gitu. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya. Dan yang kedua, jika kalian berdoa sebelum makan, rasanya itu jadi berubah. Jadi ada salah satu orang yang mengaku saat dia makan ke rumah makan itu, lalu dia lupa nih untuk berdoa sebelum makan. Saking lapar kali lah rasa dia ya kan. Akhirnya makan lah dia. Enak kali rasanya nih, makan sampai nambo-nambo. Beberapa hari kemudian dia rasanya pengen lagi lah datang ke situ karena enak kali menurut dia ya kan. Dan kali ini dia nggak lupa untuk membaca doa sebelum makan. Katanya rasanya itu berubah total.
nggak enak seperti sebelum yang dia makan. Kenapa? Karena kan itu pakai bumbu-bumbu setan ya kan. Dan itu pasti kalah kalau misalnya kita berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Yaudah, hilanglah mantranya ya kan. Berubah tuh rasanya. Aslinya itu jadi keluar. Itulah kenapa kita waktu kecil diajarkan surat-surat pendek. Salah satunya itu doa sebelum makan ya kan. Jadi supaya kita terhindar dari pengaruh-pengaruh setan. Bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah. Oke, yang ketiga, biasanya rumah makan yang memiliki jin penglaris itu memiliki ruangan khusus yang nggak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali yang punya rumah makan itu. Dan ruangan khusus ini dipercaya sebagai tempat tinggal jin penglaris ini dan sebagai tempat ritual-ritualnya si yang punya rumah makan ini. Tapi ruangan khusus ini itu susah ditemukan di tempat makan tertentu karena kan biasanya ruangan khusus ini itu ditempatkan di tempat yang tersembunyi sama si yang punya rumah makan ini. Jadi jangan pula kalian datang ke tempat makan ya kan, kalian cari lah ada nggak tempat ruangan khusus jadi rumah makan itu. Tanda-tanda yang keempat yaitu kita nggak bakal betah berlama-lama di tempat makan itu. Kenapa? Karena dipercaya ilmu hitam yang di rumah makan itu sudah menyelimuti tempat makan itu. Makanya kita nggak bisa betah berlama-lama di tempat makan itu. Ya namanya nongkrong sama setan yang mana enak ya kan? Dan tanda-tanda selanjutnya yaitu tempat cuci piringnya itu agak jauh dari rumah makan itu. Emang tanda yang kali ini itu emang terkesan gak mencurigakan. Tapi ini itu dipercaya agar si jin penglarisnya itu bekerja dengan baik. Karena katanya kalau misalnya tempat cuci piringnya itu dekat sama tempat makannya, si jin penglarisnya itu jadi gak fokus gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah. Jadi semua tanda-tanda yang aku sebutkan tadi jangan kalian telan mentah-mentah juga. Karena ada teori-teori logis atau alasan-alasan yang logis dari yang semua tanda-tanda yang aku sebutkan tadi. Seperti yang pertama, enak kalau makan di tempat, tapi kalau dibawa pulang itu udah nggak enak. Kan emang ada yang makanan enak kalau makan di tempat, tapi kalau dibawa pulang itu emang udah nggak enak. Seperti contohnya mie ayam, kan kalau mie ayam makan di tempat itu kan mesti anget, mie-nya juga nggak ngembang kan mesti enak dimakan. Tapi kalau udah kita bawa pulang kan udah pasti itu mie-nya jadi kayak lebih bengkak, lebih besar gitu. Jadi ya pasti udah nggak enak. Terus soto juga, kalau kita makan di tempat ya pasti enak karena kan masih hangat, masih panas. Tapi kalau udah kita bawa pulang kan itu udah dingin, pasti udah nggak enak. Terus suasana di tempat itu juga mendukung karena kalau misalnya kita makan di tempat itu lebih dapat selera untuk makannya. Apalagi kalau misalnya kita ke rumah makan Padang, makan rame-rame sama temen-temen itu pasti enak kali. Tapi kalau udah kita bawa ke rumah atau bawa ke kosan ya kan, apalagi kita makan sendiri ya mana enak lagi. Suasananya juga udah beda ya, pasti udah nggak enak. Terus selanjutnya rumah makan itu mempunyai ruangan khusus. Itu bisa aja kan kalau ruangan khusus itu buat penyimpanan sesuatu barang yang berharganya atau tempat si pemilik restorannya itu istirahat atau menyimpan uang modal, menyimpan segala sesuatu yang berharga seperti itu. Jadi ruangan khusus itu emang khusus buat ruangan pribadinya si pemilik restoran ini. Jadi jangan pula kalian curiga ya kan, kalian bilang lah pula itu ruangan khusus untuk jin. Terus ada juga tanda-tanda yang seperti yang aku bilang tadi, kalau kita nggak nyaman di tempat rumah makan itu atau tempat restoran itu, jangan pula kalian kira gara-gara ada ilmu hitam yang nyelimutin di situ ya kan. Karena biasanya kan ada rumah makan atau tempat restoran yang ada waiting listnya gitu kan. Bisa jadi kita rasanya nggak nyaman gara-gara kita dilototin tuh sama orang yang lagi waiting list. Lama kali makan, lapar aku ini katanya kan. Jadi nggak nyaman lah kita makan berlama-lama di situ. Dan bisa jadi juga tempat makan atau rumah makan atau restoran yang kita datangin itu rame kali kan. Jadi akhirnya oksigen yang kita hirup itu kan jadi berkurang, makanya kita ngerasain nggak nyaman. Dan juga yang terakhir, misalnya tempat cucian piringnya itu jauh dari bangunan utama. Jadi jangan pula kalian pikir ya kan, gara-gara tempat cuci piringnya jauh makanya ada jin penglaris. Siapa tahu kan tempat cucian piring itu dibikin jauh karena kan biasanya kalau misalnya tempat cucian piring itu kan tempat sisa-sisa makanan yang kita makan gitu. Jadi takutnya akan mengeluarkan bau, makanya dibikin jauh dari tempat bangunan utamanya gitu, biar kita nyaman juga yang makan di situ. Yang jelas supaya aman, kita itu harus berdoa sebelum makan. Oke guys, itu dia video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai habis. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe juga ya. Oke, see you next video. Bye bye.